Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Indriani Putri, NIM 19053039, jurusan Pendidikan Ekonomi dengan konsentrasi Tata Niaga, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas mata kuliah Manajemen Pemasaran tentang mengidentifikasi segmen dan segmentasi pasar. Soal yang pertama yaitu jelaskan tingkatan pemasaran mikro. Tingkatan pemasaran mikro itu terdiri dari 5. Yang pertama, pemasaran segmen atau disebut dengan segmentasi pasar yang besar, yaitu terdiri dari sekelompok pelanggan yang memiliki kebutuhan atau keinginan yang serupa. Contohnya yaitu segmentasi pasar Honda Beat. Honda Beat ditujukan untuk para kaum muda karena mereka lebih menyukai kenyamanan serta gaya hidup yang lebih tren. Yang kedua yaitu pemasaran cero. Pemasaran cero itu disebut juga dengan pemasaran yang lebih kecil. Terdiri dari sekelompok pelanggan yang lebih sempit untuk mencari bauran manfaat yang lebih berbeda. Contoh dari pemasaran cero yaitu ada toko sepatu yang memiliki cero yang berbeda, seperti ada sepatu olahraga, sepatu boot, dan sepatu sneakers, yang masing-masing sepatu tersebut mewakili kebutuhan dari konsumen yang membelinya. Tingkatan yang ketiga yaitu pemasaran lokal atau disebut juga dengan pemasaran yang melayani konsumen yang berada dekat dengan perusahaan. Pemasaran lokal ini lebih berkonsentrasi kepada pelanggan yang berada dekat dengan perusahaan. Contohnya toko kelontong, Indomaret, dan Alfamart. Kemudian tingkatan yang terakhir yaitu tingkatan keempat yaitu pemasaran individual, yaitu suatu pemasaran yang melayani orang per orang sesuai dengan pesanan. Contohnya pesanan keripik singkong yang hanya dilakukan oleh satu perusahaan saja, atau juga bisa penjahit. Soal yang kedua yaitu jelaskan macam-macam segmentasi pasar konsumen. Yang pertama yaitu segmentasi geografis, merupakan penentuan pasar berdasarkan negara, wilayah, kabupaten, kota, provinsi, dan lingkungan sekitar. Contohnya, hampir semua restoran cepat saji di Indonesia menawarkan nasi dalam menu mereka karena makanan pokok negara Indonesia yaitu nasi. Sedangkan negara-negara Eropa tidak semuanya menawarkan nasi dalam menu mereka. Segmentasi yang kedua yaitu segmentasi demografis, yaitu penentuan pasar yang dikelompokkan berdasarkan usia, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, penghasilan, ukuran keluarga, agama, suku, ras, dan lain-lain. Contoh dari segmentasi demografis ini yaitu HP Realme dan HP Oppo. Pada HP Realme, merek tersebut lebih difokuskan kepada anak-anak muda. Sedangkan HP Oppo, merek tersebut lebih difokuskan kepada orang-orang yang lebih dewasa. Segmentasi yang ketiga yaitu segmentasi psikografis, yaitu ilmu yang menggunakan psikologi dan demografi untuk memahami konsumen, seperti berdasarkan sifat, berdasarkan gaya hidup, nilai, dan minat konsumen. Contohnya, dalam suatu hotel, mereka menerapkan segmentasi pasar berdasarkan hidup mewah dan yang sederhana. Segmentasi yang keempat yaitu segmentasi perilaku. Pada segmentasi ini, pemasar membagi pembeli menjadi kelompok seperti berdasarkan penggunaan, pengetahuan, sikap, dan respon terhadap produk. Contohnya, Singapore Airlines lebih menyasar segmen pasar untuk mementingkan kepraktisan, kepastian, dan pelayanan
pelayanan yang prima. Sedangkan AirAsia lebih mementingkan manfaat inti, yaitu terbang dengan harga yang terjangkau. Soal yang ketiga yaitu jelaskan kriteria segmentasi yang efektif. Yang pertama yaitu terukur. Ukuran daya beli dan karakteristik segmen harus dapat diukur. 2. Substansial. Ukuran segmen pasar yang cukup luas serta dapat menguntungkan untuk dilayani. Yang ketiga yaitu dapat diakses. Segmen harus dapat dilayani dan dijangkau secara efektif. Yang keempat yaitu dapat didiferensiasi, yaitu segmen dapat dibedakan secara konseptual dan mempunyai respon yang berbeda terhadap elemen dan program yang berbeda. Yang kelima yaitu dapat ditindaklanjuti. Program yang efektif dan dapat diformulasikan secara menarik untuk melayani segmen. Soal yang kelima yaitu jelaskan 5 pola pemilihan pasar sasaran. Yang pertama yaitu konsentrasi segmen tunggal. Pada pemasaran yang terkonsentrasi, perusahaan mendapatkan pengetahuan yang kuat tentang kebutuhan segmen pasar dan meraih posisi yang besar dalam segmen pasar tersebut. Yang kedua yaitu spesialisasi selektif. Dalam hal ini, perusahaan memilih sejumlah segmen secara objektif dan masing-masing segmen tersebut menarik dan dapat memadai. Yang ketiga yaitu spesialisasi produk. Dalam hal ini, perusahaan membuat produk tertentu dan dijual ke beberapa segmen. Risiko yang mungkin terjadi yaitu produk tersebut dapat digantikan oleh teknologi-teknologi yang baru dan canggih. Yang keempat yaitu spesialisasi pasar. Dalam hal ini perusahaan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan suatu kelompok atau pelanggan tertentu. Contohnya, suatu perusahaan membuat satu koleksi yang hanya dijual ke laboratorium universitas. Yang kelima atau yang terakhir yaitu cakupan pasar penuh. Dalam hal ini perusahaan berusaha memenuhi semua kebutuhan pelanggan atau kelompok tertentu dengan semua produk yang mungkin mereka perlukan. Contohnya Microsoft dan Coca-Cola. Itulah hasil dari semua pertanyaan dan jawabannya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.